Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiani dari kelas akuntansi A dengan NIM 12270321306. Ingin menjelaskan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melalui nilai tercatat ekuitas untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.8 menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, atas informasi pada tabel 4.8, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Berikut jurnal untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Investasi pada PT Andalas didebit, kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, kas didebit, investasi pada PT Andalas dikredit sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat jurnal amortisasi dan penurunan nilai seperti yang tertera di layar. Berikut ini tabel 4.9 menunjukkan kepemilikan PT Andalas. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun saham biasa, saldo laba, dan bagian laba atas PT Andalas. Dan bagian kredit terdapat akun dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Sama seperti periode sebelumnya, amortisasi diferensial di 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta, adapun jurnal eliminasi sesuai schedule perhitungan di atas. Yang pertama, di debit kita letakkan rugi penurunan nilai goodwill, di kreditnya beban penyusutan dan bagian laba atas PT Andalas. Selanjutnya, untuk mengalokasikan diferensial, pada debit terdapat akun tanah, akumulasi penyusutan dan goodwill, dan kredit terdapat akun bangunan dan peralatan investasi pada PT Andalas. Setelah kita selesai membuat jurnal eliminasi, kita akan memasukkan akun telah dieliminasi pada kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.10. Selanjutnya, materi baru yaitu ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Sebagai ilustrasi, PT Nusantara membeli 75 saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta. Dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Mencatat pembelian saham akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut. Adapun jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas didebit, sedangkan kasnya dikredit. Berikut ini tabel 4.11 menunjukkan perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan PT Nusantara. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun saham biasa dan saldo laba. Dan bagian kredit terdapat investasi pada PT Andalas dan kepentingan non-pengendali. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta.
Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Tabel berikut ini menunjukkan pengalokasian diferensial. Dari tabel di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun persediaan, tanah, dan goodwill. Dan bagian kredit terdapat bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendali. Pada gambar 4.6 terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atas kepemilikan sebagian. Selanjutnya, konsolidasi pada periode akuisisi. Sebagai ilustrasi, akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Kemudian PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, kas pada debit, investasi pada PT Andalas pada kredit. Berdasarkan ilustrasi di atas, adapun neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang tertera pada tabel 4.12. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, didapat jurnal untuk mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas di debit, bagian laba atas PT Andalas di kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal menyesuaikan diferensial terkait persediaan dan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% diakuisisi oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Dari tabel tersebut didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Dan bagian kredit terdapat akun dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendali. Untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial, berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama 2020. Dari tabel tersebut didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun beban pokok penjualan, dan bagian kredit terdapat beban penyusutan, bagian laba atas PT Andalas, dan bagian laba kepentingan non-pengendali. Persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial positif telah terjual seluruhnya di 2020, sehingga diferensial terkait persediaan sejumlah 50 juta harus diamortisasi seluruhnya. Kemudian diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan harus diamortisasi sejumlah 5 juta. Dari pernyataan di atas didapatkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada debit terdapat akun tanah, akumulasi penyusutan, dan goodwill. Dan bagian kredit terdapat bangunan dan peralatan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, tabel 4.14 memaparkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Selanjutnya, pada gambar 4.7 didapatlah laporan posisi keuangan yang sudah dikonsolidasikan dari tabel 4.14.